Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Rintan Nur Hamid dengan NIM 932132219 dengan mata kuliah materi pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Nah, sebelum saya lanjut ke penjelasan materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah bisa menjadi orang yang rendah hati? Dan apakah teman-teman sudah bisa menjadi orang yang hemat dan sederhana? Jika belum, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Dalam konsepnya, materi rendah hati akan dijelaskan pada Quran Surah Al-Furqan ayat 63, sedangkan hemat dan sederhana akan dijelaskan pada Quran Surah Al-Isra ayat 27. Lalu saya nanti akan menjelaskan sedikit bacaan mat, yaitu mat wajib mutasil, mat jaiz mufasil, mat iwad, dan mat arid. Untuk materi rendah hati ini terdapat pada Quran Surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63 ini sudah jelas sekali bahwasanya barang siapa yang berjalan di muka bumi, orang yang berada di muka bumi dengan sifatnya yang rendah hati, yaitu apabila ketika ada orang-orang jahil menyapa mereka, maka orang-orang rendah hati tersebut membalasnya dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang memiliki rendah hati seperti ini adalah yang akan diakui hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Sifat rendah hati ini disebut juga dengan sifat tawadu, yang artinya sikap yang tidak merasa lebih dari orang lain. Masya Allah, dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki, dia merasa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada pada dirinya itu adalah hanya semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat rendah hati itu biasanya dilihat dari cara berjalannya. Mengapa demikian? Karena orang yang memiliki sifat rendah hati itu cenderung ingin menjadi dirinya sendiri sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak memperdulikan sekelilingnya, karena jika mereka memperdulikan sekelilingnya, itu ditakutkan akan menimbulkan rasa tidak percaya diri. Maka dari itu, mengapa mereka lebih memilih untuk menjadi dirinya sendiri dan bersyukur atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari rendah hati itu ada beberapa, yaitu seperti sifat sombong, sifat tinggi hati, sifat takabur, dan juga sifat angkuh. Sebagaimana dalam firman Allah pada Quran surat Al-Isra ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Dari ayat tersebut sudah jelas sekali bahwasanya kita itu hanya manusia biasa. Kita itu diciptakan oleh Allah, kita berjalan, kita berpikir, kita bisa melihat, itu semua juga atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Lalu, apa yang perlu disombongkan dari kita? Sedangkan semuanya ini, seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak untuk memiliki sifat sombong dan seperti itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang hemat dan sederhana. Itu terdapat pada penjelasan surah Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-memboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jangan sampai kita menjadi saudara-saudaranya setan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang hemat, menjadi orang yang sederhana. Karena orang yang hemat dan orang yang sederhana itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya diturunkannya Quran surah Al-Isra ayat 27 itu dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah pada zamannya yang suka sekali berfoya-foya, karena mereka beranggapan bahwa kehormatan, derajat, dan juga kemasyhuran itu dilihat dari kemampuannya berfoya-foya, padahal tidak sama sekali. Karena baik orang kaya, baik orang pejabat, baik orang yang menjadi presiden, baik orang miskin, baik orang yang tidak punya apa-apa, itu semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan yaitu bagaimana orang-orang tersebut beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sih caranya menjadi orang yang hemat dan sederhana itu? Itu dapat dilakukan dengan hal-hal yang terkecil dahulu seperti menghemat air, menghemat listrik, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menghemat air walaupun itu dalam keadaan sedang berwudu. Ada banyak sekali bacaan-bacaan mat, namun saya di sini hanya akan menjelaskan beberapa bacaan mat, yaitu mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat iwad, dan juga mat arid. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari mat-mat tersebut. Yang pertama yaitu mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil yaitu apabila ada mat tobi'i diikuti hamzah dalam satu kalimat. Nah, ini dibacanya panjang 3 alif atau 6 harokat. Selanjutnya yaitu mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil yaitu apabila ada mat tobi'i diikuti hamzah namun tidak dalam satu kalimat. Ini dibacanya boleh 1 alif atau 2 harokat, boleh 2 alif 4 harokat, atau 2,5 alif 5 harokat. Yang ketiga yaitu mat iwad. Mat iwad yaitu apabila ada huruf yang berharokat fathah tanwin terletak pada waqaf di akhir kalimat. Mat iwad panjangnya itu dibaca 1 alif atau 2 harokat. Selanjutnya mat arid. Mat arid yaitu apabila ada mat tobi'i diikuti waqaf atau terdapat mat tobi'i pada akhir ayat. Mat arid ini dibaca panjangnya 1 alif 2 harokat, atau 2 alif 4 harokat, atau 3 alif 6 harokat. Contoh-contoh bacaan mat. Yang pertama mat wajib mutasil pada lafadz idza jaa nasrullahi wal fath. Pada lafadz jaa itu yang artinya datang, hamzahnya itu dalam satu kalimat dengan huruf jim dan alif. Maka dibaca panjangnya 3 alif 6 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kedua mat jaiz munfasil pada lafadz wala antum abiduna ma a'bud. Di lafadz wala antum, lamnya itu bisa dibaca 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, ataupun 2,5 alif 5 harokat.
Di situ wala antum. Yang ketiga contoh mat iwat, yaitu inna ma'al usri yusro. Pada lafadz yusro yang aslinya yusron, karena berada di akhir kalimat maka dibacanya yusro, dan panjangnya itu 1 alif 2 harokat. Yang keempat contoh bacaan mat arid pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada lafadz nasta'in itu boleh dibaca panjang 1 alif 2 harokat, atau 2 alif 4 harokat, ataupun juga 3 alif 6 harokat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman sudah menyimak video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.